Technical view Ponseling 27 Agustus 2020 per jam 11 lewat 52 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 13 atau 1.3221 dan low 1.3192, running price 1.3209. Dan ingat, kita dalam pola elite wave untuk menantikan wave kelima, 1, 2, 3, 4, dan kemungkinan pola kelima adalah penembusan dari pola uptrend flag tersebut. Nah, untuk candlestick sendiri kita lihat potensinya jauh lebih mengesankan, karena sebelumnya dengan potensi inverted hammer, lalu kemudian bullish candle kemarin, lalu juga ditemani dengan bullish candle kembali, sehingga kemungkinan potensi semakin menguatnya Ponseling semakin menunjukkan peluang untuk wave kelima itu ada. Tapi hati-hati, areal biru berada di kisaran 1.3256 sampai 1.3275 akan menjadi benteng yang cukup kokoh kali ini. Kalau misalkan berhasil ditembus, maka bukan mustahil kita akan mendapati pola wave kelima lanjutan dari elite wave, sehingga secara medium term kita akan bisa melihat potensi target sampai 1.34 ataupun 1.35 persis dengan video yang sempat kita ulas di pekan lalu. Nah, di grafik 4 sendiri kurang lebih arealnya persis dengan apa yang kita perkirakan. Kemarin swing low-nya relatif terbatas dengan areal tersebut. Historical price sangat membantu kita. Lalu kemudian untuk kali ini pun, karena dia sudah tembus, maka kemungkinan potensi yang paling ideal adalah pullback sampai kurang lebih areal support ini, 1.3169 ataupun 1.3181, sehingga ini menjadi peluang untuk Anda yang sebetulnya. Nah, sementara untuk area resisten seperti yang tadi saya sebutkan, 1.3240 yang terdekat, berarti sekitar 20 poin saja dari area high yang sampai saat ini tercipta, berarti saya akan hindari untuk melakukan buy di area tersebut. Tapi kurang lebih saya akan menantikan hingga sore hari, setidaknya kalau ada pullback di kisaran 1.3145 ataupun 1.3165, silakan lakukan buy on dip di area tersebut dengan target pertama adalah 1.3205 dan target kedua adalah 1.3265. Dengan stop loss kemungkinan saya setting kurang lebih di kisaran 1.3080. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 27 Agustus 2020 per jam 11 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian Barat, high 1.1848 dan low 1.1822. Running price kini tertahan 1.1831. Oke, persis dengan apa yang terjadi dengan Ponseling, dan juga lagi-lagi saya ingatkan kita dalam fase elite wave yang sangat ditantikan adalah elite wave untuk wave kelima, di mana potensial wave keempat sendiri adalah peluang dari yang namanya bullish flag atau uptrend flag. Dalam hal ini perhitungan juga mirip dengan apa yang terjadi di Ponseling, A, B, C, D, E, dan seharusnya ini sudah mulai melanggang naik. Tapi kenyataannya adalah lagi-lagi euro terpaksa tertahan kurang lebih di kisaran 1.1840-an. Nah, ini adalah areal yang sebetulnya menjadi PR utama bagi euro yang harus ditempuh dan harus dilewati. Kalau saja ini berhasil ditempuh, maka bukan mustahil dengan sangat mudahnya dia akan menembus areal 1.20. Tapi untuk saat ini kita akan menantikan apakah Jackson Hole Symposium memiliki imbas yang cukup sempurna untuk pelemahan dolar sehingga nantinya akan menghantarkan euro untuk mengalami kenaikan. Satu hal yang cukup positif adalah informasi tentang adanya kebijakan stimulus yang akan dilakukan oleh Prancis. Namun itu juga baru akan digelontorkan kurang lebih di bulan September. So prepare untuk apapun yang terjadi. Saya rasa outlook untuk euro USD dalam 2 bulan ke depan kita masih bisa mengharapkan untuk areal bullish, sehingga potensi apa yang sempat kita ulaikan dari sejak pekan lalu dengan potensi elite wave kelima kita bisa manfaatkan sampai kurang lebih at least target 1.24 ataupun 1.25 dalam beberapa waktu mendatang. Tapi untuk intraday kurang lebih kita juga masih memiliki PR yang tadi saya sebutkan, 1.1840 harus ditembus. Sampai saat ini areal tertinggi masih menahan di 1.1848. Nah, kalaupun misalkan nantinya dia turun, harap berhati-hati di area 1.1740 karena ini merupakan batasan dari pola flag. Kalaupun misalkan flag ini gagal, jangan khawatir karena kemungkinan potensi elite wave kelima masih ditentukan dari nasib penurunan setidaknya tidak boleh lebih atau tidak boleh menyentuh areal 1.1400. Kalau itu terjadi, ini adalah areal ujung pangkal dari wave ke-1, maka kemungkinan elite wave yang kita nantikan totally fail atau totally gagal. Nah, di grafik 4 sendiri, kalau kita lihat potensinya
sideway yang terjadi meskipun sempat tail penurunan sampai 1.1770, ini persis dengan areal historical price, areal biru, meskipun melebihi sedikit, tapi kurang lebih kita bisa asumsikan bahwa areal Fibonacci Fan 61.8% masih cukup relatif kuat untuk menahan laju penurunan. Sehingga untuk hari ini pun relatif sama dengan areal resisten yang cukup equal, 1.1830, 1.1840, sehingga kemungkinan bisa saja sebetulnya Anda manfaatkan untuk follow breakout. Nah, tapi untuk kali ini saya lebih cenderung menantikan penurunan relatif kecil di area 1.1800 ataupun 1.1815. Kurang lebih di area tersebut dengan waspada kemungkinan tail akan terjadi, tapi it's okay. Dengan target pertama lakukan di area 1.1860 dan target kedua adalah 1.1915. Stop loss kurang lebih setting di area 1.1745 untuk mengantisipasi in case ternyata pola tersebut fail atau mengalami kegagalan dan terpaksa areal flag masih harus menantikan pola koreksi terlebih dahulu. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.